semuanya, nama gue Bima dari Sahabat Santai. Gue di sini bakal menemani kalian di program ini untuk menemani waktu gabut kalian, waktu senggang kalian, waktu rebahan kalian, atau mungkin waktu-waktu yang lain lah. Pokoknya kalian dengerin aja cerita gue. Hari ini gue akan membawakan beberapa cerita yang temanya itu mungkin udah gak asing lagi di kalangan muda-mudi Indonesia zaman sekarang, terutama di kalangan wanita. Temanya tidak lain dan tidak bukan itu adalah mencintai dalam diam. Bagaimana sahabat? Mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalami, atau mungkin sedang mengalami, atau mungkin akan mengalami ke depannya. Itu tergantung pilihan kalian. Kalau menurut gue sih, cinta dalam diam itu adalah ketika kita mencintai seseorang, namun kita tidak bisa mengungkapkannya, sehingga kita hanya bisa memendam, kita hanya bisa diam dan tidak melakukan apa-apa. Udah aja, let it flow. Biarkan perasaan itu tumbuh dengan sendirinya dan mati dengan sendirinya. Itu menurut gue sih. Gue akan membawakan cerita nih dari salah satu sahabat yang berbagi pengalamannya juga. Sebut saja Mawar. Jadi menurut Mawar ini, pengertian cinta dalam diam itu adalah cinta yang hanya bisa dirasakan oleh dia sendiri. Ya, hampir sama dengan yang gue katakan tadi lah. Mungkin pengalaman juga hampir sama dengan yang gue rasain dulu. Gini-gini juga gue pernah merasakan cinta dalam diam, guys. Nah, jadi Mawar ini suka sama seseorang hampir 1 tahun lebih sebelum semuanya terbongkar, sahabat. Mawar pertama menyukai seorang pria ini ketika ospek, zaman-zaman maba. Cinta tumbuh ketika maba. Dan dia mengagumi seseorang ini karena keberaniannya, kagum dengan cara dia berretorika, cara dia berbicara, dan kagum terhadap semua hal yang ada dalam dirinya. Dia menilai seseorang ini sebagai pendengar yang baik. Dari situ Mawar semakin penasaran, sahabat. Memang orang itu sulit tebak. Setelah 1 tahun menjalani proses atau bisa disebut menjalani kisah cinta dalam diam ini, sedih, senang, deg-degan, salting, hanya bisa dirasakan oleh Mawar sendiri, sahabat. Namun luar biasa bahagianya dibanding dia harus tahu kalau Mawar tuh menyukai seseorang itu. Jadi kayak gimana ya? Lebih baik dirasain sendiri semuanya. Mau sakitnya, mau perihnya itu cinta dalam diam, itu lebih baik ketimbang seseorang itu tahu kalau Mawar suka kepadanya. Oleh karena itu, mungkin dia lebih memilih untuk memendam perasaannya, dan begitulah seorang wanita gitu. Mereka lebih mementingkan harga diri mereka. Mereka lebih mementingkan gengsi mereka ketimbang perasaan mereka sendiri. Walaupun gue tahu sebenarnya perempuan itu mempunyai rasa untuk memiliki, walaupun wanita itu mempunyai rasa untuk memiliki yang tinggi, namun mereka tidak akan kalah dengan egonya. Mereka lebih memilih untuk menyimpan perasaan itu dalam-dalam, mengubur perasaan itu dalam-dalam, ketimbang mereka harus bilang, aku cinta kamu,
tapi dia harus menurunkan harga dirinya sendiri. Itulah wanita. Berbeda dengan ya cowok-cowok zaman sekarang lah. Mereka cenderung bodo amat. Mereka cenderung ya gimana nantilah, gimana ntar aja. Mau dia diterima, mau gue diterima, mau enggak, ya gimana nanti aja. Toh gue bisa deketin yang lain kok. Itu prinsip cowok. Beda dengan cewek, guys. Nah, kembali ke cerita Mawar. Selama dia suka sama seseorang ini, Mawar itu selalu negative thinking, sahabat. Negative thinking terhadap apa yang dia rasakan. Dia takut kehilangan seseorang itulah. Dia takut seseorang itu suka terhadap orang lain lah. Dia cemburu lah, itulah, inilah. Ya pokoknya hal-hal yang istilahnya apa ya, bisa dibilang seuzon lah. Mawar selalu seuzon kepada orang yang dia suka. Karena apa? Dia tidak punya hak untuk melarang-larang gitu. Oleh karena itu dia cemburu. Oleh karena itu dia takut kehilangan. Karena apa? Dia tidak bisa memiliki sepenuhnya. Itu sih, menurut gua salah satu resiko terbesar dalam cinta dalam diam itu, yaitu kita sayang, kita cinta, tapi di sisi lain kita tidak bisa memiliki dia sepenuhnya. Kita tidak bisa menjaganya. Kita tidak bisa, ya seperti itulah. Kayak apa gitu ya. Jadi beban memang gitu. Tapi ketika Mawar berpikir positif tentang si cowok ini, ya rasanya fine-fine saja lah. Mungkin dia sudah capek seuzon kepada cowoknya, oleh karena itu Mawar mencoba untuk berpikir positif. Dan menurut gue mungkin itu berat, sesuatu yang berat. Sampai akhirnya Mawar pikir semua akan berbuah manis ketika Mawar cerita kepada sahabatnya bahwa Mawar suka terhadap seorang laki-laki. Dan sahabatnya merasa kasihan ketika mendengar curhatan dan cerita dari Mawar gitu. Walhasil, sahabatnya ini berinisiatif memberitahu pada laki-laki yang Mawar suka bahwa ada sahabatnya yang sangat mengharapkan dirinya. Memang manis, sangat manis, tapi ini sesaat. Kayak seperti kalian kalau makan permen tapi nggak kunyah, langsung ditelan, sesaat manisnya itu. Selebihnya hanya pahit yang dirasakan hambar. Semuanya semakin hambar. Layaknya permen karet. Manis di awal, namun hambar di akhir. Setelah 1 tahun mendam rasa, akhirnya sang pria pun, sang cowok pun ini tahu terhadap apa yang dirasakan oleh Mawar terhadap dirinya. Dan ya, resiko yang kedua ketika cinta dalam diam dan ketika orang yang kita suka tahu, semuanya menjadi semakin canggung. Dan apesnya lagi sahabat, Mawar dan cowok yang dia suka itu berada di satu kelas yang sama tuh, bayangin tuh. Kalian suka nih sama seorang, tapi kalian pendem. Dan akhirnya orang itu tahu kalau kalian tuh suka sama dia. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, semua berjalan baik-baik saja. Meskipun ada rasa sedikit canggung nih di antara Mawar dan cowok yang dia suka. Tapi semuanya tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Ferguson. Mawar pikir semuanya berjalan sesuai keinginan Mawar, sahabat. Bahkan ketika ada laki lain pun yang setia menunggunya, setia untuk tetap berusaha untuk mendekatinya, Mawar tolak. Karena apa? Karena Mawar yakin bahwa cowok yang dia suka itulah cowok yang tepat untuknya. Namun ternyata keputusan Mawar salah, sahabat. Di akhir tahun 2019, Mawar dan cowok yang dia suka itu saling bertukar pemikiran, saling jujur, saling cerita satu sama lain. Dan ternyata cowok yang selama ini Mawar damba-dambakan,
cowok yang selama ini Mawar idam-idamkan, selalu mungkin disebut di dalam doa Mawar dan sebagainya, itu hatinya terpikat oleh wanita lain. Dan meskipun cowoknya tahu bahwa Mawar suka terhadap dia, tapi dia tidak berani untuk berbicara langsung pada Mawar. Kenapa? Karena dia menghargai perasaan Mawar. Dia kayak gimana ya? Kayak ya udahlah gitu. Lo suka sama gue, ya udah. Gue hargain perasaan lo. Gitu. Tapi maaf, mungkin gue nggak bisa membalas cinta lo. Mungkin itu yang dipikiran si cowok. Dan siapa sih yang ternyata memikat hati si cowok itu? Ternyata itu adalah sahabat Mawar sendiri. Sahabatnya sendiri. Dan Mawar di sini tidak marah, tidak kecewa atau tidak apa ya? Tidak emosi lah. Kecewa pasti. Nyelakit pasti nyelakit. Tapi di sisi lain Mawar pun merasa lega. Kenapa? Karena apa ya? Mawar tahu mungkin sifat asli dari sahabatnya, dan Mawar pun tahu sifat asli dari cowoknya, dan itulah yang membuat Mawar merasa lega. Karena mungkin sahabatnya pantas untuk cowok tersebut. Sahabatnya pantas untuk mendapatkan hati cowok tersebut. Oleh karena itu Mawar mungkin tidak terlalu kecewa, namun merasa lega. Dan mungkin laki-laki yang selama ini setia menunggu Mawar, laki-laki yang selama ini setia untuk gigih memperjuangkan Mawar, mungkin itulah laki-laki yang tepat. Mungkin laki-laki yang ya apa ya, laki-laki yang pantas untuk Mawar. Mungkin tidak ada yang tahu. Dia soalnya rela menunggu Mawar gitu, berdoa kepada Tuhannya untuk mendapatkan orang yang tepat, dan mungkin itu adalah Mawar. Dan akhirnya Mawar pun bahagia dengan ceritanya, dan cowok yang dia suka selama setahun pun bahagia dengan ceritanya. Ya mungkin yang bisa gue ambil dari cerita Mawar ini apa ya? Ya itulah resiko ketika kita mencintai dalam diam. Pasti ada sakitnya, pasti. Namun setiap pilihan pasti ada resikonya. Entah kita mencintai dalam diam ataupun kita mengungkapkan perasaan kita, itu pasti ada resikonya. Itu tergantung kita, sahabat. Resiko mana yang akan kita pilih? Dan menurut gua, pilihlah resiko dengan bijak. Jangan hanya mementingkan nafsu, jangan hanya mementingkan perasaan tanpa mementingkan diri sendiri dan orang lain. Karena mungkin kebahagiaan orang lain lebih penting daripada kebahagiaan kita. Mungkin kita harus lebih mementingkan kebahagiaan orang lain terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan kebahagiaan kita. Benar atau enggak, tergantung kalian. Selanjutnya ada cerita lagi nih dari sahabat yang lain. Sebut saja Melati. Ini cerita unik, ini cerita menarik. Karena kasusnya sama, mencintai dalam diam. Namun endingnya agak-agak berbeda, agak-agak bisa dibilang ya tadi unik gitu. Ceritanya begini, sahabat. Di kampus Melati itu ada satu mitos. Mitosnya itu di jurusannya tepatnya bahwa jika ada cewek atau cowok yang saling suka menjadi suami istri. Kenapa mitos ini bisa muncul? Karena ya sudah terbukti oleh dosen-dosen di jurusannya Melati. Sudah terbukti, sahabat. Nah, awal cerita Melati tidak percaya dengan sesuatu yang seperti itu. Dengan mitos, dengan ya atau tahayul, mungkin sudah disebut tahayul.
Melati tidak percaya. Dan faktor pendukungnya itu karena hampir semua cowok di jurusan Melati itu bisa dibilang ya absurd dan bisa dibilang brengsek. Dan itulah mungkin yang buat Melati malas dan kenapa apaan sih deket-deket sama cewek jurusan gue. Mungkin itu yang diperkirakan Melati. Dan akhirnya masa-masa ospek pun tiba nih guys. Hampir sama dengan cerita Mawar, benih-benih cinta tumbuh ketika maba. Jadi ceritanya gini nih, Melati tuh punya pendamping kelompok. Kebetulan waktu ospeknya itu ketika camping. Setiap kelompok itu pasti ada cutting yang mendampingi. Nah, entah kenapa gitu. Entah datang dari mana, entah datangnya oleh siapa, dan kapan, itu tiba-tiba benih-benih cinta muncul dari Melati untuk pendamping Melati gitu. Untuk cuttingnya gitu. Yang mendampingi kelompok Melati. Dan menurut gue yang bagian menariknya itu ketika Melati itu disuruh untuk memberikan surat cinta nih. Kan ya pastilah gue pun mengalami ya masa-masa ospek. Itu cutting tuh pasti nyuruh maba untuk ngasih surat cinta. Bikin ya entah ngasih coklat lah atau bunga atau surat cinta. Gue pun mengalaminya. Dan ini terjadi kepada Melati. Ketika Melati disuruh untuk membuat surat cinta, Melati pun membuat surat cinta yang tunjukkan ya sudah pasti kepada cutting tersebut. Namun apa yang dilakukan Melati? Dia tidak memberikan surat cinta itu karena apa? Dia gengsi. Dia gengsi sahabat. Nanti kalau teman-temannya tahu bisa repot nih sahabat. Atau cutting-cutting yang lain tahu bisa repot nih. Soalnya ya dia masih maba gitu. Suka ke cutting. Masa-masa ospek udah pasti jadi bahan omongan angkatan tuh sahabat. Ya enggak? Dan ketika ospek beres pun Melati sering ketemu nih sama cutting ini. Ya pastilah sering ketemu karena kan satu jurusan meskipun beda angkatan, cuman ya satu gedung, satu jurusan pasti otomatis sering ketemu juga. Nah, ketika ketemu ini Melati kadang suka tiba-tiba salting gitu sahabat. Kadang-kadang ketika ketemu tuh kayak gimana ya? Mau disapa malu, gengsi. Nggak disapa dia cutting gue, cutting kelompok gue. Masa iya sih nggak gue sapa? Nah disitulah rasa galau gundah gulana tuh muncul dari hati Melati gitu. Dan ya mungkin kalau gue di posisi dia juga, wah gue mah enggak lah, bakal sapa gue bakal sapa, gue say hey dan ngajak makan deh. Hehe. Setahun berlalu nih sahabat, tapi Melati masih menyukai orang yang sama, cutting itu. Melati sudah mencoba, dia sudah mencoba untuk apaan sih gitu, gue mending cari yang lain deh, tapi tetap nggak bisa sahabat. Yang namanya cinta tuh menurut gue nggak bisa dipaksain. Mau lu cinta ke siapa, mau lu milih cinta ke siapa, nggak akan bisa. Karena cinta itu datangnya nggak dipaksa sahabat. Pernah ada gue dengar kata-kata Sujiwo Tejo, kamu bisa milih untuk menikah dengan siapa, tapi kamu tidak bisa milih cintamu untuk siapa. Gila gak tuh? Tapi emang bener gitu. Lu bisa berencana untuk nikah sama siapa, lu berhak mau nikah sama siapa, tapi lu gak berhak, dengerin kata gue, lu gak berhak buat nentuin cinta lu buat siapa. Karena yang namanya cinta itu datang secara tiba-tiba sahabat, gak bisa dipaksa. Dan ya kalau bisa kita milih cinta, gue pasti bakal milih ke orang yang gue
tipe gua lah. Tapi nyatanya nggak semua itu selalu tentang fisik. Semuanya ya itulah namanya cinta gitu, unik. Ya kembali lagi ke cerita Melati. Bahkan udah banyak gitu cowok-cowok dari kampus lain yang mencoba untuk deketin dia. Cuman dia udah dekat sama cowok yang lain. Cuman ya itu, hatinya tetap dipegang sama cutting itu. Mau gimana teman-teman? Nggak bisa, susah sahabat. Mau gimana pun kalau hatinya tetap dipegang sama cutting, ya nggak akan bisa ngasih hati ke yang lain lah. Makanya itu agak ribet sendiri gitu. Melatih ini agak bad situation lah kalau gue bilang, situasi yang buruk. Dan ya lambat laun mungkin melatih pun capek, melatih pun ya lelah gitu dengan perasaan yang tidak terbalas. Akhirnya mungkin perlahan-lahan perasaan itu mulai memudar, entah kenapa gitu. Namun yang uniknya nih sahabat, setelah perasaan itu mulai memudar, entah takdir Tuhan atau memang sudah sudah jalannya seperti ini, si cutting yang selama ini melatih sukai itu dalam diam, itu mulai mendekatinya, mulai respon lah istilahnya. Namun Melati bukannya happy, bukannya senang, dia justru malah istilahnya kayak jual mahal gitu. Karena ya emang gimana ya, sudah terlanjur lelah mungkin dia, dan ada isu-isu yang miring juga nih terkait si cutting ini. Ada isu-isu miring dari teman-temannya dan ya dari cutting yang lain mungkin. Tapi ya bodo amat lah gitu. Akhirnya Melati pun mencoba untuk membuka hatinya untuk welcome kepada cutting itu, dan walhasil cutting itu menjadi kekasih dari Melati dari tahun 2019 sampai sekarang gitu. Udah bertahan lebih dari setahun gitu. Ya menurut gua sih ini cerita yang menarik gitu ya, karena yang namanya cinta dalam diam itu nggak selalu berakhir dengan kegagalan, nggak selalu berakhir dengan kesedihan gitu menurut gua. Buktinya ini Melati pun bisa gitu untuk mendapatkan orang yang dia suka walaupun tanpa usaha gitu. Dan ya kalau menurut dasar dari gua sih, salahnya Melati ini dia kurang usaha. Dia nggak ya kalau bisa gitu kalian, kalau kalian di posisi si Melati, kalau menurut saran gue sih ya sekedar untuk balas SW atau SG kan bisa gitu, untuk basa-basi lah gitu, nggak harus diem, nggak harus dia bakal ngechat nggak ya, dia bakal nyapa nggak ya, kalian sapa duluan aja, nggak apa-apa kok, asalkan di batas wajar mah nggak apa-apa kalau menurut gua, asal jangan terlalu berlebihan juga, ntar harga diri kalian sebagai wanita turun gitu. Intinya kalau kalian suka atau cinta sama seorang itu ungkapin, kalau bisa ungkapin. Untuk yang cowok, kalau yang cewek ya nggak apa-apa sih cinta dalam diam, karena ya yang tadi gue bilang di pertama, di awal podcast, kalau cewek tuh harga dirinya lebih tinggi daripada perasaannya. Dia memiliki perasaan yang kuat, namun dia tetap kalah dengan yang namanya ego, harga diri gitu teman-teman. Jadi kesimpulan untuk cerita 1 dan 2 ya, kalau menurut gua kebahagiaan orang lain itu menurut gua ada kalanya lebih penting daripada kebahagiaan kita sendiri, meskipun agak menyakitkan gitu. Tapi percaya bahwa suatu saat Tuhan pasti membalas. Dan mungkin orang lain berpikir bahwa cinta dalam diam itu adalah cinta yang
entah dari mana gitu munculnya, kayak ya cinta yang bisa dibilang bakal putus harapan gitu, tapi bisa didapat pelajaran juga kan dari cerita yang kedua gitu. Nah, semoga aja gitu cerita gue ini bisa menambah wawasan kalian, menambah apa ya, mungkin membuat kalian lebih waspada lah jika kalian berada dalam situasi sahabat-sahabat yang tadi gue ceritain. Mungkin kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu, karena jangan jatuh di lubang yang sama lah. Kita harus bisa belajar dari pengalaman sahabat-sahabat kita. Nah, tambahan saran nih dari sahabat-sahabat yang lain. Kata-katanya unik-unik nih, sahabat. Jadi, bukan saran sih, mungkin lebih ke apa ya, kayak kata-kata bijak atau quotes gitu. Asik. Jadi yang pertama itu, kata-katanya itu bisa mungkin dipakai sama kalian buat caption IG, quotes, atau status WA. Mungkin karena ya di sini cukup menarik kata-katanya. Yang pertama, jadi terkait cinta dalam diam gitu ya. Gue suka, nggak suka, mau suka nggak suka, tapi nggak berani menyatakan. Oh. Yang kedua, cinta dalam diam itu indah, namun menyakitkan. Gila, benar sih. Yang ketiga, kasihan. Mungkin karena taraf ukur kecantikan orang Indonesia dibandingkan dengan kecantikan orang Korea. Waduh, ini nih yang agak-agak ribet nih. Jadi, mungkin cewek-cewek mikirnya nggak pede. Yang buat cewek nggak pede itu mungkin mereka mikir kalau gue tuh nggak secantik cewek-cewek Korea gitu. Janganlah berpikiran kayak gitu, sahabat. Kalian pede aja dengan diri kalian sendiri karena kalian itu cantik kok. Cuman harus pede aja. Jangan sampai gak pede. Lanjut, yang keempat, cinta dalam diam mah cinta yang gak mengharapkan berhubungan lebih apa-apa. Biar aja mengalir hanya Tuhan dan orang tersebut yang tahu. Wah gila sih. Yang selanjutnya yang keenam, cinta dalam diam itu hanya perlu doa dan usaha. Benar. Yang selanjutnya, cinta dalam diam teh bukan cuma tentang menyembunyikan biar nggak ketahuan, tapi buat belajar mengikhlaskan. Bisa jadi buat belajar melepaskan. Asik. Bisa tuh Sabi dibuat quotes IG atau caption tuh. Yang terakhir, ini yang menurut gue cukup menarik ya dari sahabat, salah satu sahabat. Jadi begini, cinta dalam diam itu dimana kamu berharap memiliki seseorang, tapi tidak berambisi untuk memiliki. Karena kalau berambisi menjadi obsesi, bukan cinta. Kalau seseorang tulus saat melihat orang yang saat dia sukai bahagia, dia pun akan ikut bahagia. Itu cenah. Ya, mungkin itu salah satu, bukan salah satu sih, beberapa kata-kata yang disampaikan oleh sahabat-sahabat. Dan pengalaman-pengalamannya mungkin, karena di balik kata-kata yang tadi, gue yakin terdapat cerita yang nggak kalah menarik gitu. Kalau menurut kalian gimana nih sahabat? Apakah kalian punya pengertian sendiri atau pengalaman sendiri tentang cinta dalam diam? Silahkan komen di bawah saja. Mungkin segitu dulu podcast gue hari ini. Gue Bima pamit undur diri. Stay relax and good night.